Tito Karnavian kami, silakan. Meskipun tidak sekeras Pak Gubernur yang usianya jauh lebih muda daripada saya. Abdesi! Jaya! Abdesi! Jaya! Sekali lagi Abdesi! Jaya! Bagus semua Pak, sehat semua ini. Saya tuh ingat kalau ingat Pak Gubernur nih, saya selalu kangennya itu aja. Stand up komedinya itu loh. Makanya beliau yang awet muda. Dan saya lihat beliau mirip-mirip sudah sama saya Pak. Sudah sedikit agak kelicin di depan. Tapi ini bagus Pak. Karena kalau kelicin di depan, botak di depan, ini memang untuk yang baik. Itu artinya orang langsung mikir Pak Gubernur ini pasti pemikir. Kalau botaknya di belakang, ini pasti orang kita. Tapi kalau botaknya depan belakang, dia pikir dia pintar. Kita sementara masih memikir, Pak. Iya. Jangan harap saya satu aja, Bapak jangan hadir bersama Cak Lontong. Karena Cak Lontong nanti pasti marah. Profesinya diambil Bapak. Dan salah satu pesan dari para Cak Lontong itu yang saya ingat betul. Dia bilang kalau mau mencari istri, carilah istri yang pandai mencari uang. Di mana aja kita simpan, dalam tas, di bawah kulkas, kamu aja mana. Tapi memang kita perlu kerja sama yang baik Pak dengan istri Pak. Kita cari uang, dia ngabisin uang. Kita bekerja sama yang baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Gubernur, sahabat saya, Bapak saya juga. Kemudian rekan-rekan Forkompinda yang hadir, baik dari Polri, TNI, Kejaksaan, Pengadilan, baik dari Kementerian Negeri yang hadir, Dirjen Pempes, Kapuspen juga hadir, Korspri. Kemudian tentu yang saya hormati saudara saya, dia ini sebetulnya masih adik saya karena usianya lebih tua saya, Pak Kiai Haji Sultan Wijaya. Orang Tangerang. Ya, dan segenap pengurus Abdesi, dan juga PMPO, Majelis Optimalisasi Pak Mas Basri, bapak-bapak bupati yang hadir. Saya juga baru tahu ada 6 bupati, Pak. Cirebon, iya Pak. Hidup Cirebon! Pasti kau yang dukung cuma bicara doang. Ya, itu kalau masalah 96 nanti kita bicarakan nanti. Yang penting aspirasi sudah didengar. Ya, kemudian rekan-rekan bupati yang lain, rekan-rekan kepala desa atau perangkat pengurus desa yang hadir. Pertama-tama kita tentu dengan tiada-tiada banyak bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa masih diberikan nikmat kesehatan yang tadi dikatakan salah satu indikatornya Pak Gubernur gak pakai masker. Kalau saya tetap sebagai Menteri Negeri yang ngurusin masalah salah satunya keluarkan instruksi Mendagri, sedapat mungkin menggunakan masker, sedapat mungkin. Ya, karena pandemi belum berakhir. Ya, tapi memang berdasarkan survei beberapa kali bulan Desember Kemendagri buat survei bersama Kementerian Kesehatan, 20.000 responden di 100 kabupaten kota, itu 86,9% responden itu sudah memiliki antibodi, baik dari vaksinasi maupun juga tertular alami.
Sehingga kita melakukan pembukaan Natal dan Tahun Baru di tahun bulan Desember yang lalu. Saya sampaikan Pak Presiden, ini ya, mau dia pusat Natal Tahun Baru 2000 yang lalu 2022 itu ini mau dibebaskan atau bagaimana? Saya sampaikan modalnya sudah 86,69%. Artinya kalau 100 orang kumpul, 87 itu sudah punya antibodi, tinggal 13-nya yang belum. Nah itu dengan modal itu tes dibuka, mobilitas tinggi 130 juta yang bergerak di Indonesia. Bulan Maret Menteri Kesehatan melakukan lagi survei setelah pasca Omikron, itu 92%. 92% yang sudah memiliki. Artinya apa? Kalau 100 orang kumpul, 99 sudah punya antibodi, tinggal satu aja yang belum. Jadi kalau di ruangan ini ada berapa nih? Taruh karena 5.000 partai 50 yang nggak punya antibodi, kira-kira gitu. Mudah-mudahan bukan di depan gitu kan. Nah, tapi yang terakhir juga sama 99%. Artinya 100 orang kumpul, 99 sudah punya antibodi. Itulah modal kita. Nah kemudian dengan kalian, saya minta maaf, menyampaikan permohonan maaf Pak Presiden karena tidak bisa hadir, karena beliau baru kembali dari konferensi summit puncak para pimpinan negara ASEAN dengan Eropa Union EU. Beliau kembali dan kemudian kemarin juga harus menghadiri acara di Bawaslu sore. Jadi luar biasa energiknya beliau. Kembali belum sempat, kalau kita istirahat dulu mungkin dari luar negeri, apalagi dingin sekali di sana, jet lag lagi, beda 7 jam ya. Tambah lagi perjalanan yang panjang, maka beliau ada acara di Bawaslu. Pak Luhut juga Menko Maritim sedang di London dalam rangka untuk kegiatan-kegiatan kenegaraan lainnya. Maka dengan segala hormat, tanpa mengurangi hormat dan respek kepada Abdesi, saya selaku pembina tidak negeri hadir mewakili beliau. Ya, saya pun sebetulnya ada acara kemarin sampai dengan tadi malam di suatu tempat lain di luar Jakarta, tapi karena saya tahu ini acara yang sangat penting sekali, pagi-pagi saya sudah bangun jam 4:30 dan terbang jam 7 pagi hadir acara ini khusus. Beberapa waktu yang lalu saya disampaikan oleh Pak Ketua Pak Surta akan dilaksanakan acara rapat koordinasi nasional tahunan tahun 2022, biasa dia tahun Pak, sekaligus juga biasanya untuk mempercepat realisasi belanja biasanya di Balikpapan, Kalimantan Timur. Saya tanya kenapa di Balikpapan? Kita mau mendukung IKN Pak. Oh bagus juga sebenarnya itu. Sekalian Rakornas dan IKN, tidak hanya dukungan kepada IKN. Saya bilang setuju. Beliau meminta surat edaran saya kepada seluruh kepala daerah untuk membolehkan kepala desa untuk hadir. Sudah saya keluarkan juga surat edarannya menjadi dasar teman-teman kepala desa untuk keluar anggarannya. Kalau diperiksa dari aparat penegak hukum, kenapa pakai anggarannya? Ada dasarnya untuk diperbolehkan Mendagri. Tapi tadi pesannya Pak Gubernur, jangan banyak-banyak. Nah, bagi saya Rakornas ini jadi penting. Tadi kan sudah disampaikan deklarasi macam-macam hasil pusat Rakornas. Fine, saya setuju dan saya menangkap aspirasi tersebut untuk kita bicarakan lebih lanjut nanti secara teknis di Pemdes dengan Menteri Desa, Kementerian Keuangan di antara yang tadi, dan juga lagi dari kita Mendagri. Ya. Namun dekat-dekat juga saya minta tolong
dalam Rakornas ini juga melakukan evaluasi apa yang sudah dikerjakan oleh teman-teman kepala desa, apakah sudah sesuai dengan spirit lahirnya Undang-Undang Desa Nomor 6 2014 dan keinginan politik dari Bapak Presiden Jokowi, sehingga beliau mendorong pembangunan desa dan lahirnya pemerintahan desa. Karena memang kita melihat bahwa beliau tidak main-main. Selain lahirnya Undang-Undang Desa 2014 yang melegalisasi adanya pemerintahan desa dan mengakui pemerintahan desa adalah pemerintahan dalam basis terkecil sistem pemerintahan kita. Dulu pemimpin desa, kepala desa hanya kepala komunitas desa. Tapi dengan lahirnya Undang-Undang Desa sudah diakui sebagai pemerintah. Meskipun nanti ada masalah yang nanti perlu di-follow up oleh kita semua. Nah, yang kedua, keinginan beliau untuk memperkuat desa ini sebetulnya lahir dari visi misi beliau, yaitu ingin membangun Indonesia dari pinggiran. Itu masuk dalam visi misi 2014. Pinggiran itu adalah daerah-daerah perbatasan yang saya adalah kepala badan pengelola perbatasan ex officio sebagai Mendagri. Kami juga melakukan pengembangan daerah-daerah perbatasan. Nanti minggu depan saya ke Pulau Rondo, Pulau terluar di Banda Aceh yang berbatasan dengan provinsi Andaman, India. Nah, juga membangun dari desa. Tujuannya saya sudah sampaikan sebelumnya, tapi mungkin yang hadir beda-beda orangnya, maka saya ulangi lagi. Tujuan dari pembangunan desa ini adalah yang pertama adalah pemerataan. Dengan adanya pemerataan pembangunan tidak hanya terpusat di kota, diharapkan desa-desa akan hidup menjadi sentra-sentra ekonomi baru. Kalau desa-desa hidup menjadi sentra-sentra ekonomi baru, maka urbanisasi akan ditekan. Perpindahan penduduk dari desa ke kota akan berkurang. Karena kalau terjadi urbanisasi, maka beban kota akan jadi berat. Belum lagi karena kalau kurang kemampuan, kompetensinya kurang, pendidikannya kurang, tidak terdidik, tidak terlatih, dia akan kalah bersaing dengan orang yang ada di kota. Akibatnya mereka nganggur atau mengerjakan pekerjaan remeh-temeh, trivial istilahnya. Dan akhirnya bahkan bisa membuat gangguan integritas kalau nggak bekerja di kota. Nah, ini sudah terjadi di beberapa negara. Saya 2 bulan lalu ke Jepang. Di Jepang saya bertemu dengan menteri dalam negerinya, menteri dari gubernur Tokyo, bertemu dengan gubernur Hokkaido, dengan pejabat-pejabat yang lain semua di sana, termasuk di kantor kementerian Perdana Menteri. Mereka mengalami problem yang besar sekali, yaitu lifestyle anak-anak muda. Anak-anak mudanya ingin semuanya tinggal di kota, karena gaya hidup kota itu lebih menarik. Nah, akibatnya yang terjadi, hampir 70% penduduk Jepang yang 120 juta itu terkonsentrasi di 3 tempat saja. Satu Tokyo dan sekitarnya, Osaka dan sekitarnya, dan Kyoto dan sekitarnya. 3 tempat saja. Yang terjadi di desa-desa ditinggalkan. Sama seperti di Korea Selatan. Korea Selatan itu penduduknya lebih kurang 50 juta. Hampir 30 juta itu tinggalnya di Seoul dan sekitarnya. Yang lainnya di Busan. Lebih dari 10 juta lebih di Busan dan sekitarnya. Mungkin hanya sekitar 5 juta yang ada di desa. Desa-desa kosong yang ada orang tua. Ini kalau mungkin yang paling senior di sini, kita di sini Pak Gubernur kali mungkin Pak ya.
Bapak umurnya 60-an ada Pak ya? Kalau Bapak ada di Jepang, di desa Jepang atau di Korea Pak, Bapak termasuk anak muda di sana Pak. Betul. Karena yang di sana umur 70 ke atas yang ada di desa itu. Itu kejadian yang terjadi. Beban kota jadi berat. Di Jepang, di Tokyo, Kyoto, Osaka, Seoul tadi, mereka hidup kompetisinya sangat tinggi. Biaya hidup mahal. Akhirnya fokus mereka untuk mencari ada pendidikan, mencari pekerjaan. Semua mahal, rumah mahal. Akibatnya Pak, kawin terlambat. Kawin umur 30-an. Punya anak satu, bahkan ada yang nggak mau kawin. Pertumbuhan mereka minus. Pertumbuhan populasi mereka itu minus. Berkurang terus. Di sana kalau main golf di sini ada caddy kan Pak, satu golfer satu caddy. Di sana 4 golfer satu caddy. Dan caddy-nya yang tadi membuat bapak rambut matanya itu Pak. Serius. Caddy-nya umur 70-an Pak, tapi masih kuat. Kuat sih kuat, tapi kalau Pak Gubernur main golf rambut matanya beliau. Nah, akibatnya apa kan? Pertumbuhan penduduknya minus, angkatan kerjanya makin lama makin kurang. Yang tua makin banyak karena tingkat kesehatan bagus, dan lain-lain bagus. Sehingga kelompok usia tuanya lebih banyak. Mereka disebut aging population. Nah, ini akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi mereka juga akan bisa melambat. Karena angkatan kerjanya kurang. Dan kita terbalik. Kita pertumbuhan penduduknya plus. Sangat cepat sekali. Itu yang kita sebut dengan bonus demografi. Tapi kalau mereka tidak terdidik, tidak terlatih, beban. Bahkan saya baca itu satu penelitian waktu saya ke Tokyo. Saya baca artikel itu bukan hanya tidak mau kawin anak-anaknya karena kehidupan yang mahal sekali. Bahkan ada yang fokus untuk cari pekerjaan, bekerja saja. Umur 30 tahunan, 15% belum pernah mengalami, mohon maaf, sexual experience, pengalaman seksual. Bayangin. Jadi belum pernah, bukan hanya nggak kawin, belum pernah merasakan pengalaman seksual, pacaran aja enggak. Saya nggak bisa bayangin itu. Pak Gubernur kalau begitu tambah rambut lagi nanti bisa beliau. Itu fakta Pak, data. Ya, yang perlu saya sampaikan share di sini bukan yang mau sok-sokan. Itu akan bisa terjadi di Indonesia kalau seandainya kita nggak memahami itu. Maka konsep kita yang paling utama menghadapi jangan sampai terjadi seperti di Jepang, seperti di Korea. Kita memperkuat desa. Desa harus menjadi sentra ekonomi baru. Ya. Apalagi dengan adanya teknologi saat ini. Teknologi bisa bekerja dari jauh, online. Bahkan desa di negara kita itu potensinya luar biasa. Sumber kita kan banyak yang menyadari. Ini kita lihat semuanya hijau. Ini hari ini di daerah di bagian utara semua tertutup salju. Pohon nggak ada yang hidup. Kita 21 tahun 12 bulan selalu ada sinar matahari, tidak punya winter, tidak punya musim gugur, daunnya yang kering semua. Produksi tetap jalan terus pangan kita. Itu keunggulan Indonesia. Belum lagi daerah-daerah yang di perairan nggak kurang. Kita harusnya nggak kurang pangan, nggak kurang perikanan, potensi kelautan. Negara kepulauan terbesar di dunia, 17.000 pulau.
Tapi kita kadang-kadang nggak sadar dengan potensi itu. Artinya apa? Memperkuat desa ini menjadi langkah yang sangat strategis bagi bangsa ini. Nah, Bapak Presiden selain sudah ada undang-undang itu, legislasinya ada, beliau juga memperkuat dengan adanya kelembagaan, yaitu adanya Kementerian Desa dan PDTT, daerah tertinggal, percepatan daerah tertinggal, bangun daerah tertinggal. Kami dalam praktek, saya meminta kepada Mendes PDTT untuk pembinaan perangkatnya mulai dari kepala desa dan lain-lain, karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sistem pemerintahan yang ada di atas, ya, kabupaten, kota, karena kota juga ada yang punya desa. Kemudian dengan pemerintah provinsi, semua adalah satu rangkaian sistem pemerintahan. Otonomi boleh dilakukan, tapi tidak bisa melepaskan rangkaian ini. Oleh karena itu, rangkaian perangkat pemerintahan yang dikelola oleh Kemendagri, tapi untuk arah programnya diarahkan oleh Mendes PDTT. Spiritnya dulu, kita bicara filosofi sebelum bicara masalah teknis tadi. Kemudian Bapak Presiden juga tidak tanggung-tanggung, belum pernah dalam sejarah bangsa ini desa itu diberikan anggaran desa yang tidak kecil, total lebih kurang dari 2015, ya, 468 triliun untuk desa di masa pemerintahnya beliau. Dan tahun ini 68 triliun, ya, karena memang dampak pandemi COVID dan lain-lain. Telo, dulu coba bisa bayangin, belum ada anggaran ini, desanya bisa survive dengan tanah bengkok, ngambil restribusi kecil-kecilan. Ini enggak dikasih uang. Ada yang sampai 3 miliar, saya tahu. Itu tidak kecil. Nah, persoalannya adalah rekan-rekan, tolong betul-betul keinginan dari Bapak Presiden untuk memperkuat desa ini betul-betul ditangkap oleh para kepala desa, termasuk oleh Abdesi, untuk mendukung program-program memperkuat desa. Di lapangan yang terjadi, ada desa-desa yang bagus, kepala desa yang bagus, saya akui. Kepala desa, kita harus paham bahwa anggaran desa yang ada, termasuk juga yang di kabupaten otonomi daerah, tujuan akhirnya adalah kemandirian fiskal. Daerah itu, desa itu, kabupaten itu, kota itu harus mandiri secara fiskal. Anggaran pemasukan pendapatan itu ada 3. Transfer dari pusat yang kita sebut dengan TKDD, transfer keuangan daerah dan desa. Yang kedua itu adalah dari pendapatan asli daerah, dan yang ketiga adalah dari sumber lainnya, termasuk badan usaha milik daerah, desa. Nah, nanti ada 3 klasifikasi kemampuan keuangan daerah, yaitu yang kuat, sedang, dan rendah. Kuat itu ditandai dengan PAD-nya lebih tinggi dibanding dengan transfer keuangan daerah dan desa. Contohnya misalnya Kabupaten Badung. Badung itu yang di Denpasar sekitarnya itu Badung, Kuta, Jimbaran. Itu anggaran mereka 6,3 triliun, 4,7 triliun itu adalah dari PAD. 1,6 triliun dari pusat. Itu kuat. Dia membuat program apa aja bisa. Jakarta 83 triliun. Sebagian besar Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur sebagian besar adalah dari PAD, pendapatan asli daerah. Nah, yang sedang itu kira-kira proporsi antara transfer pusat dengan PAD-nya itu hampir sama. Bisa
Misalnya Sumatera Utara, 55% itu PAD, 40% dari daerah pusat. Tapi tidak sedikit juga daerah-daerah yang masih sangat tergantung dari pusat. PAD cuma 5%, 10%, gantung dari pusat. Nah, padahal dana pusat ini tujuannya cuma dua. Satu adalah untuk membuat belanja pemerintah ini adalah untuk membuat uang beredar di masyarakat agar daya beli masyarakat kuat. Daya beli masyarakat yang kuat ditandai dengan konsumsi rumah tangga yang tinggi. Itulah nomor satu angka penghitung ya, kontribusi untuk menghitung pertumbuhan ekonomi, economic growth. Angkanya dihitung dari nomor satu adalah konsumsi rumah tangga. Nah, yang kedua, dana pemerintah itu berguna untuk menstimulasi swasta. Tanpa ada swasta, impossible daerah akan bisa maju. Tanpa investasi, impossible. Nggak tahu masuk tidak nggak data. Indonesia itu sekarang negara G20, G20, negara 20 ekonomi terbesar di dunia. Belum pernah dalam sejarah kita bisa masuk itu. Dan menjadi presidennya tahun ini, tahun depan jadi presiden ASEAN Jokowi. Itu kita lihat ini, data ini. Kita nomor 7 dari hampir 120 negara di dunia ini. Ekonominya 4, sekian triliun US. Karena kan kalau kali-kali 15.000, $1 15.000 rupiah. 15 kali 4, 60.000 triliun. Artinya aset yang beredar, ekonomi keuangan yang beredar di Indonesia adalah lebih kurang 60.000 triliun. APBN kita berapa? Plus APBD kira-kira 3.800 triliun. Sama daerah taruhlah 4.000 triliun. Yang tadi ekonomi kita 60.000 triliun. 60.000 triliun berapa? 4.000 triliun berapa? 56 triliun punya swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri. Itu yang membuat kita melompat menjadi G20. Nah, saya minta juga teman-teman kepala daerah, baik tingkat provinsi, kabupaten, kota, desa, berpikir sama. Jangan mengharapkan kita akan bisa maju dengan 3.800 triliun dari APBN, APBD. No, negara yang akan bisa maju. 3.876 triliun ini hanya untuk stimulus, untuk memancing swasta hidup. Maka dana APBDes yang ada, yang 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, bukan itu yang dijadikan tulang punggung untuk majunya desa, tapi untuk memancing sektor swasta bisa masuk ke sana dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di daerah itu, local wisdomnya, kebijakan lokal masing-masing, karakteristiknya, kecerdasan dan kemampuan kepala desa untuk menangkap peluang. Itu disebut dengan kewirausahaan. Dari dana desa yang ada bisa memancing supaya bisa menghidupkan swasta, UMKM, semua bisa hidup di desa itu. Pak, duduk Pak. Baru dia akan mandiri secara fiskal. Jangan yang terjadi uang yang dari pusat itu, yang sekian miliar dana desa, itu digigit, dipotong sana, dipotong sini, dipotong situ, yang ujungnya penguatan ini, penguatan itu. Sementara untuk desanya sendiri untuk memancing swastanya nggak terjadi. Desa itu akhirnya akan tergantung terus. Begitu tergantung terus, akhirnya minta terus. Nah, ini kira-kira tadi kan saya sudah deklarasi ke teman-teman. Itu kan intinya, kalau bahasanya Pak Sultan itu kan minta kepada pemerintah, meskipun mintanya agak deket-deket dikit juga Pak ya. Dan saya atas nama pemerintah sama, saya juga minta juga teman-teman kepala desa berpikir seperti yang saya sampaikan tadi. Siap. Siapa ya? Siap. Iya. Saya bayangin kalau 74.000 desa ini hidup semua,
apalagi mandiri semua. Negara ini menjadi negara bukan nomor 4, nomor 7, nomor 1 di dunia. Betul. Kekuatan desa ini jangan main. Bukan kekuatan politiknya, Pak Saudara. Kekuatan ekonominya. Kalau semuanya bangkit, semuanya itu, dan kita punya potensi. Negara kita adalah negara yang salah satu negara yang kaya sumber daya alam, yang luar biasa. Nah, ini yang saya minta, apa betul-betul filosofi lahirnya desa. Kenapa desa diberikan anggaran, dana, dan lain-lain? Dia harus bisa mandiri dan berkembang, membawa anak-anaknya bisa hidup, punya pekerjaan, tidak harus mereka lari ke kota. Meskipun kita nggak melarang yang punya potensi, ya, punya kemampuan yang lebih, masalah. Bangun masing-masing desa. Saya tahu banyak desa wisata, ada desa mandiri, apa ya, ada desa yang punya kemampuan apa, bisa menghidupkan kemandirian pangan, ketahanan pangan yang kuat. Ini yang kita harapkan. Nah, yang kedua, di tengah-tengah situasi global yang sekarang ini tidak pasti karena pasca pandemi, kemudian juga ada perang Rusia Ukraine. Orang-orang bilang, oh, kan Rusia Ukraine jauh di sono, nggak ada pengaruhnya sama kita. Nah, itu berarti, mohon maaf, nggak paham globalisasi. Ini Rusia ini pemain besar, mereka ini eksportir minyak gas nomor 4, pemain gandum tepung nomor 2 dunia. Kemudian diembargo, disanksi oleh negara barat rame-rame. Ini sama aja dengan perang dunia ekonomi ini. Akibatnya terjadi apa? Masalah-masalah. Semua negara nahan pangannya masing-masing, energi. Harga mahal, terjadilah inflasi. Inflasi kenaikan harga barang dan jasa. Nah, ini mendasar sekali. Makanya saya minta betul-betul tolong kita semua hati-hati dengan, mari kita bekerja sama, termasuk desa, untuk mengatasi inflasi. Nanti gimana caranya saya kasih tahu. Jadi kalau masalah politik, pemilu dan lain-lain, ini lebih banyak dipikirkan, lebih banyak di tataran elit ke atas, middle class ke atas. Masyarakat kita yang majority adalah lower class. Mereka nggak banyak bicara terlalu banyak urusan politik. Mereka lebih banyak peduli kepada masalah ekonominya, masalah kebutuhan dasar mereka, sandang, pangan, papan, dan lain-lain. Itu mereka lebih peduli. Nah, inflasi itu adalah kenaikan harga. Mik. Mik. Ayo. Ayan. Ayan. Triknya po. Ayan. Apa ceritanya? Mic-nya. Nah, ini kegedean. Baik, saya lanjutkan. Berkaitan dengan inflasi tadi, ini kita harus hati-hati betul, Bapak, Ibu sekalian. Ini menyangkut masalah perutnya rakyat kita betul. Bayangin kalau beras naik. Nah, sini terus, turun karena rame.
untuk keluar kanan. Mana? Sini langsung turun kanan ke keluar ke lawang. Keluar situ. Ini ada nih di pelataran langsung turun kanan turun. Ada WC ini sebelah ini WC yang belakang. Dalam sini lah. Apa? Situ bawah tu. Macam mana nggak dengar? Klaten dan kota serta desa juga. Karena kalau sekali harga ini tidak terkendali, masyarakat akan ribut. Masyarakat bawah nanti ributnya kemana? Bukan hanya ke pemerintah pusat, ke Pak Gubernur, Pak Wali Kota, Bupati, camat, termasuk kepala desa. Apalagi kepala desa paling depan lagi, yang dianggap disalahin, kok mahal harga ini Pak. Nah, untuk bisa menjaga ini, maka memang di samping dilakukan pemerintah pusat banyak stok makanan, kemudian menjaga cadangan uang dolar terutama di tingkat pusat. Yang bisa kita lakukan, salah satu penyumbang utama inflasi itu adalah harga pangan terutama. Oleh karena itulah saya minta kita harus jaga masing-masing ketahanan pangan daerah.